sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Biar mas saya nih Pak. Masih nggak ajak supaya tahu ini kondisinya hasil udah studi yang udah dilakukan. Ya, ya Pak, terima kasih atas undangannya. Sebenarnya kami juga cukup kaget mendapatkan SMS dari Bapak Mas Boni, asisten saya waktu itu, karena ini kami ini bekerja untuk badan regulator itu berdasarkan kontrak 3 kali tahun 2007 sampai 2009. Sesudah itu kami sudah nggak ada hubungan lagi dengan badan regulator. Nah, jadi waktu itu kami mendapatkan ini yang diperbantukan buat saya nih. Pak dari rumah. Oh, mas saya. ya kami Yang buat bantuin itu tadi belum dapat ya. Ya kami mendapatkan tugas untuk melakukan survei afordabilitas pelanggan air minum. Jadi sebenarnya itu adalah survei untuk mengetahui seberapa mampu seorang pelanggan air minum itu membayar tarif air minumnya. Ini langsung aja saya yang saya lakukan tahun 2007 sampai 2009 yang lalu. Menurut soal kualitasnya. Terus ya ini adalah laporan kami terakhir tahun 2009 yang lalu. Jadi mohon maaf saya tidak membuatkan laporan yang baru lagi awalnya sampai ini. Tapi ringkasannya seperti ini Pak Wagub. Jadi kalau tidak pembahasannya itu sudah ini pada tahun 2007 sampai 2009 kami melakukan survei. Intinya kita mau mengetahui sebenarnya beban belanja air untuk pelanggan itu berapa tinggi setiap tahunnya, berdasarkan kategori K2, K3A, 3B, 4A, 4B. K2 ini yang kelas paling bawah yang sosial, yang masyarakat umum di daerah perkampungan dan sebagainya. Kemudian yang 4B itu biasanya sudah golongan kantor Perusahaan besar atau perusahaan atau hotel dan sebagainya gitu. Nah, ini kira-kira seperti ini yang kita bisa dapatkan. Jadi beban belanja air itu yang memang kelihatan sangat tinggi sekali itu pada tahun 2009. K4B itu ada kenaikan yang cukup tinggi untuk air minumnya. Terus kemudian ini adalah basis kami untuk melakukan penghitungan afordabilitas. Menurut Bank Dunia itu afordabilitas untuk air minum itu 4% patokannya. Jadi dengan menggunakan ini kami bisa tahu hasilnya seperti ini ya. Ini grafik dari TUI. Ya, jadi sini. Misalnya contohnya penting. Ini yang bisa saya sendiri pun jadi tahu. Kita lihat beban belanja air yang ada sekarang itu memang yang biru adalah yang biru ini adalah tahun 2007, 2008, 2009. Ada kecenderungan semakin tahun itu yang di kelas-kelas bawah ini semakin turun belanja airnya. Saya nggak tahu kenapa. Yang jelas tidak ada penurunan, tetapi kayaknya ada penurunan penggunaan airnya. Nah, ada kecurigaan juga penggunaan air tanah itu semakin banyak pakai jet pump.
bukan NRW. Bukan. Jadi terutama yang di kelompok 4A dan 3B ini penggunaan penggantian untuk Jepang itu semakin banyak. Nah, ini kalau kita lihat yang hijau ini adalah beban air. Ini rata-rata setiap bulan mereka membayar air. Yang hijau ini tahun 2007 untuk golongan K2 rata-rata mereka membayar 61.000, terus kemudian 64.000, terus kemudian di sini tahun 2009 itu 41.500. Ini juga satu pertanyaan buat kami, padahal tidak ada penurunan tarif. Mulai nyolong. Mulai nyolong. Nah itu tadi mulai tidak menggunakan meteran atau tidak menggunakan air Tadi ganti, rusak jalan terus. atau sumur. Ya yang menjadi. Kalau saya kan kalau udah bisnisnya kita bisa deteksi ya Pak. Kalau ada turun kan curiga Pak. Mana mungkin ada bayarnya turun. Pakai sumur nggak mungkin. Turun semua ada. Sebenarnya pada saat itu saya dan Pak Agung sudah melihat hasil terjadi beban pemakaian listrik Pak. Jadi dugaan kami mengarah ke arah jet pump. Oh. Jadi listriknya naik Pak. Air tanah. Iya, betul. Nah, Masanya peraturan kita air tanah rumah itu nggak bayar Pak. Iya. Nggak bayar. Nggak bayar. Nggak ada aturannya ya Pak. Peraturan. Dan tidak ada larangan untuk memakai air tanah untuk rumah. oh gitu. Ya. Nah, ini untuk golongan K2. Jadi rupanya masih ada ruang cukup buat kita untuk melakukan kenaikan tarif. Ruangnya cukup tinggi karena mereka affordability-nya itu sekitar sampai kemampuannya itu bisa sampai 94.000 gitu. Terus kemudian yang K3A itu juga ruang untuk kenaikan itu cukup tinggi. Tapi nggak ada risetnya, dia pindah ke jet pump atau karena bocoran? Ada pertanyaan tentang itu. Ada pertanyaan. Nanti saya sampaikan dulu. Ini yang perbandingan dulu ya, kita lihat tren-trennya begitu. Jadi kayaknya kami cukup konsisten hasil dari yang selama 3 tahun yang kami lakukan itu. Kemudian ini juga kelompok K3B itu juga masih ada ruang untuk kenaikan tarif. Mulai kelompok K4 yang usaha rumahan, industri kecil dan sebagainya itu sudah merasakan ini ada tarifnya itu dianggap sudah terlalu tinggi. Bahkan yang di 4B itu gapnya terlalu tinggi. Nah, 4B menariknya kami juga bicara juga dengan pengelola Ancol, terus kemudian beberapa pemilik hotel itu sedang memikirkan untuk menggantikan pump itu dengan pengolahan air limbah sendiri. Karena sekarang udah murah untuk hotel gitu. Kalau untuk mengolah limbah sendiri, saja mereka install. Iya, sudah dia mereka install udah nggak beli lagi ke pump. Juga. Artinya kalau kita membuat RO jual ke ini masih belum. Iya. Atau bahkan itu pengubahan air dari air laut menjadi air itu juga sekarang teknologinya udah semakin lama semakin turun. Jadi memang rekomendasi kami untuk kelompok ini sudah terlalu mahal, Tapi sudah turunkan. Ya, atau melayani yang lain, kita cari pelanggan baru yang masih punya spread untuk pembayaran, untuk kemampuan membayarnya itu masih cukup tinggi karena masyarakat Jakarta itu masih banyak yang masih membutuhkan. Ya, Pak. Salahnya dengan Ya. Nah, itu hasil yang kami lakukan selama 3 tahun yang lalu. Tetapi sebenarnya kami tidak hanya melakukan itu karena kami itu sebenarnya dalam survei kami itu selain kami melakukan survei mengenai affordabilitas, kami juga melakukan survei pelanggan untuk kepuasan pelanggan, dan itu juga masuk dalam rekomendasi kami. Ya, terus metode penelitiannya kami lakukan survei kepada pelanggan air minum di DKI Jakarta. Terus kemudian sampel kami itu
sekitar 1.200 sampai 1.000. Ini tahun 2009 kami lakukan pada 1.000 orang. Terus kemudian kami lakukan multi-stage sampling dan atas permintaan Badan Regulator pada tahun 2009 dibagi menjadi AITRA dan PALIJA. Jadi nanti analisis kami juga berdasarkan dua ini operator tersebut karena ternyata berbeda kinerjanya antara PALIJA dan AITRA. Ini surveinya tanggal 7 sampai Desember 2009. Pelanggan PALIJA 504 dan AITRA 496. Surveinya di seluruh wilayah yang menjadi area operasi dari kedua operator itu. Terus kemudian kami dapat data 992 responden yang kuesionernya bisa kita teruskan. Ini sebaran wilayahnya. Jadi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Selatan, dan Timur itu semuanya kita dapatkan. Terus kemudian di Jakarta Pusat itu AITRA yang paling banyak, Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Sementara Jakarta Selatan ini PALIJA, AITRA tidak ada kan? AITRA di Jakarta Barat dan Selatan tidak ada. Ya. Respondennya itu laki, perempuan dan sebagainya. Pendidikannya rata-rata memang tamat SMA, artinya yang kami wawancara itu semua mampu secara intelektual juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mata pencariannya ya kebanyakan adalah wira swasta, ya, atau pegawai swasta dan sebagainya. Status kepemilikan rumah itu 61% milik sendiri. Jadi kami mewawancarai orang yang memang tepat karena mereka yang memiliki rumah itu dan tinggal cukup lama, hanya 20% yang kontrak. Nah, golongan tarifnya itu juga berdasarkan proporsi gitu ya. Kami mendapatkan yang K2, K3 ini karena memang wilayah itu, terus kemudian ada wilayah yang memang kelompok 3A, ada 3B dan sebagainya, itu sudah ada dalam strukturnya masing-masing. Nah, ini analisis kepuasan pelanggan. Memang kebanyakan lumayan cukup puas ya di sana. Kepuasan tentang kontinuitas air, bahwa air masih mengalir terus secara kontinu selama beberapa waktu tertentu itu cukup tinggi. Ya. Tapi kalau kita lihat satu persatu, maka kita bisa lihat di sini bahwa misalnya kepuasan rata-rata itu memang tingkat kepuasan itu hanya sampai 65%. Orang puas terhadap kualitas air. Kualitas air itu antara lain, sebentar, ini berdasarkan providernya, kayaknya memang AITRA itu di tempat lebih banyak yang puas daripada yang tidak puas dibandingkan dengan PALIJA. Dan kemudian kalau yang nggak puas itu kebanyakan kalau kualitas air itu di daerah penjaringan. Tapi saya herannya Gambir juga nggak puas. Penjaringan itu tempat Bapak juga ya? Ini banyak yang ngeluh tentang kualitas airnya. Wah, bukan ngeluh lagi Pak. Marah-marah yang itu yang ngamuk. Berarti sesuai kan Pak ya? Ini daerah ini itu banyak. Nanti juga. Nah, kualitas air itu apa aja sih yang kita tanyakan itu? Apakah itu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna atau tidak keruh? Ya, rata-rata memang berasa. Artinya airnya itu ada sesuatu yang nggak enak. Itu baunya juga separuh itu bau dan sebagainya. Kalau tidak berwarna artinya lumayan jernih ini. Tidak keruh gitu ya, lumayan jernih. Tapi memang ada rasa, mungkin rasa apa? Penjernih itu apa namanya? Antah, ya, karena obat-obatan itu ya. Kemudian kontinuitas air, ya. Kalau kita lihat sebenarnya pelanggan ini secara keseluruhan berapa jam sih sehari mengalir gitu? Ada yang 24 jam sehari, ada yang memang cuma sejam sehari gitu. Nah itu rata-rata memang 16,8 air itu mengalir. Jadi mungkin malam saja atau pagi saja. Mungkin ada yang mengalami juga di satu daerah itu kalau mau ambil air itu harus tengah malam gitu. Dan dia harus nampungan kayak gitu misalnya.
Atau ada yang sedot karena dia nembak gitu. Nembak di belakang meteran, jadi itu sekalian nyedot dan apa kalau anunya meteran. Tetapi memang kalau kita lihat nanti ini sebelum kita lanjutkan lagi, yang sekali lagi yang lebih puas itu Aetra. Karena Aetra lebih banyak. Sumber Aetra airnya lebih lebih banyak. ya, jadi memang Aetra lebih bagus. Jadi benar. Aetra lebih. Dan sekali lagi kalau kontinuitas air itu daerah sini semua ini adalah, saya heran Gambir, Senen itu pada di daerah kota tadi juga cukup tinggi. Itu jaringan memang yang paling parah. Selalu di daerah situ kami setiap tahun juga menemukan enggak berubah sampai sekarang. Kemudian terhadap tekanan air juga sekitar 64% kepuasannya. Tekanan air itu Aetra juga sekali lagi selalu lebih bagus kinerjanya. Nggak tahu nanti harganya gimana. Lebih murah, Pak. Karena lebih murah, Pak. Ya itu menguntungkan berarti. Karena kita lihat juga ini memang konsisten lah apa yang disampaikan oleh responden itu. Sekali lagi juga kualitas ini harusnya tekanannya 18% ini juga di penjaringan nanti. Kalideres itu juga tekanan airnya kurang. Nah, tekanan air ketika kita tanya lebih jauh lagi gitu ya, sampai ke reservoir nggak? Reservoir itu artinya penampungan air, biasanya yang di atas itu enggak ada. 90% itu bilang nggak sampai. Biasanya kemudian persoalan juga nyedot pakai disedot, harus naikkan ke atas. Sampai ke dapur atau kamar mandi di bawah, ya hampir separuh sampai. Lumayan, berarti tidak perlu investasi untuk menaikkan itu ya, jadi bisa sampai ke kamar mandi, sampai ke bak penampungan memang ya. Jadi dapur bawah dan bak penampungan yang sama biasanya di level bawah ya. Jadi separuh. Terus 75% Makanya memang harus dari dijaga. data ini Pak ya, sebenarnya Pak ya, data ini menurut satu bukti bahwa mereka itu gagal. Iya, dan harus terus sebetulnya. Ini satu bukti. Ya, tapi kontraknya nggak mungkin kan. Kemarin makanya Heri mau ketemu apa? Kemarin ada Heri Rian. Oh iya, ini kita ngomong. Senin mau ketemu. Ini kita atur ini. Ini yang angka-angka yang puas itu hanya di mana Pak? Ya bagian pemasukan perusahaan itu, jadi rekening tagihannya memang reguler, datanya, pembacaan meternya juga reguler gitu, tapi yang hal-hal yang lain mereka banyak yang kurang puas. Ya, Ya. Pak Jar ini udah enak di debit ribuan apa ya. Jadi memang semuanya udah bagus di bidang itu, tapi nanti keluhan-keluhannya. Nah ini terus kemudian kami lakukan juga selain dengan survei yang harus ngisi nyentang-nyentang, kami juga lakukan open-ended question, jadi mereka menjawab sendiri. Memang kebanyakan itu kualitas air 32%. Kualitasnya. Jadi kalau kualitas itu tadi termasuk yang ada bau kah, atau berwarna, atau berasa dan sebagainya itu. Mereka itu ada di sini. Terus kontinuitas 23%. Lebih rendah. Jadi kalau kontinuitas itu tadi tentang ngalirnya 24 jam atau enggak, atau cuma ngincrit-ngincrit setiap jam tertentu gitu. Terus sama tekanan. Nah, keluhan terhadap rekening atau tarif itu cuma 18%. Ini konsisten dengan itu tadi, dengan kita sebenarnya masih mampu gitu. Asal bagus. Ya, asal bagus. Bahkan kami juga Kenapa? temukan. Karena kita beli air lebih mahal. Oh gitu. Kalau nggak ada air kita beli tangki mahal Pak. Saya isi 300.000 Pak. Iya. Satu tangki. 2 hari habis. Satu tangki itu. Iya. Iya. Oh saya bisa dari dulu Pak ya, Bapak bisa bayangin Pak. Tinggal di Muara Karang Pak. Dari tahun 90-an saja. Saya kadang habisin bayar air itu 1 juta atau 2 juta sebulan. Iya. Orang bayar air masuk 1.000 lebih, saya bisa 2 juta, minimal 1 juta. Beli. Dan beli itu masih ngemis-ngemis. Gantian. Masih minta dicegat, dikejar. Gila saya. Dan nggak ada air sumur kan asin kan. Iya, asin Pak.
Orang Ancol tahu lah pasti untuk beli air ini. Sekarang jadi bagus karena saya ada Pak. RO. Karena dia ada RO dia takut. Itu dikasih. Nggak berani dia. Berani. Makanya itu Saya mau ambil semua itu. mesti ambil masuk RO ini. Saya sudah tender Pak. Udah ya. Sudah lagi tender. Mungkin Pak Budi nggak pernah ngerasain orang nganterin air kalau nggak ada air kalau di Ancol dulu. Waktu pertama saya masuk 2001, iya Pak. Iya kan? Karena saya sekarang begitu, nih. saya bikin RO. Oh. Tapi waktu terakhir setelah RO selesai, dia takut bagus semua saya. Kalau kita di Pantai Mutiara nih, saya nggak berasa kalau air habis dia anterin. Bayar juga Pak, 2-3 juta Pak. Ya. Tapi ajudan Itu OBK-nya, polisi Pak. gitu banyak Pak. OBK-nya Pak. Jadi ceritanya dari Pak Menko Ramsey, ini ada 2 pipa nih Pak. Ini pipa yang baru, lagi tarik baru, ini pipa lama. Iya. Nah, pipa lama yang di OBK. Yang NRW itu, non revenue water itu yang di sini. Nah, dia tampung di satu tempat-tempat, Harga beda. agak beda. Bisa jalan itu. Bisa. Ya. Ya. Kalau miskin mesti dibatasi. Sekarang lucu. Boleh pakai lebih dari 100 kubik pun tetap 1050. Mana ada aturan seperti Nah, itu? itu juga Kalau miskin dibatasi 10 dalam kubik. dalam kami Mana boleh dibatasi? rekomendasi kami juga sampaikan bahwa harus ada edukasi pelanggan. Jadi jangan boroskan air. Karena dari tabel yang kami dapat itu rata-rata penggunaan air pump itu terlalu tinggi untuk segala macam. Nyuci mobil juga pakai air pump gitu. Karena apa? Karena murah. Nah, itu juga harus ada edukasi kepada masyarakat. Ya kalau Pak Wagub bilang misalnya ini dibatasi, yang harga murah itu ya boleh beli sekarang sedikit itu bisa juga, tetapi mungkin juga rekomendasi kami itu edukasi pada masyarakat bahwa kalau gunakan air itu ya sehemat mungkin, meskipun murah, tapi ya jangan diboros-boroskan karena yang rugi kan orang lain juga kan, gitu. Ini keluhan dan tanggapan responden. Nah, ternyata tetapi meskipun kualitas airnya itu lebih bagus, air itu ternyata tanggapannya apa ya? Tanggapan dari Palicernya itu memang lebih bagus daripada meskipun mungkin tidak bisa memberikan Oh iya, kalau kita memberikan telepon semua solusi, diangkat. tapi Semua diangkat. ya, tapi diterima terus dia gitu, dan itu konsumennya merasa seperti itu. Jadi berdasar golongan ya, keluhan kualitas itu ya, hampir semuanya keluh kualitas. Kalau yang kelompok 4B ini keluhannya lebih banyak pada rekening tarifnya yang tinggi ya. Oke, itu masih masalah semua naik gitu ya. Ya, atau kontinuitas itu juga di kelompok K2 itu mereka paling banyak, artinya mungkin meskipun murah tapi keluarnya kalau malam aja kan gitu. Dan kalau yang di 4B tentu kontinuitas itu penting karena mereka harus digunakan untuk tidak hanya untuk rumah tangga tapi juga untuk mendukung usaha. Analisis perilaku pelanggannya ini. Nah, jadi begini. Kami juga nanya, kalau dalam rumah tangga ini yang paling banyak digunakan apa? Itu 74% PAM memang. Jadi ini yang punya PAM aja kan? Iya, yang punya PAM. Nah, yang punya PAM ini juga ya, ada juga yang ternyata tuh, mobil tangki air termasuk saya itu. Ini kalau kita cross tab itu bisa kelihatan ini yang beli-beli itu di daerah mana ya, di utara sana gitu ya. Terus kemudian, nah ini kami juga ada pertanyaan juga ini, tanggapan jika ada kenaikan tarif 70% masih tetap berlangganan. Kenapa? Karena memang dibutuhkan air ini. Jadi menurut saya memang masih ada potensi bagi untuk bisnis ini untuk selalu bisa hidup dengan baik lah, gitu, dan melayani dengan baik juga. 70% orang nggak akan ragu-ragu ada 19 yang akan berhenti berlangganan sementara sedikit, berhenti berlangganan seterusnya nggak ada, pasti dia pertahankan tetap gitu. Terus kemudian alasan jadi pelanggan PAM, mereka 43% tidak ada sumur. Terus kalaupun punya sumur itu kualitasnya nggak baik.
Ya, jadi memang Nggak ada gempanya kan sumur. tidak ada Karena sumur. kan di daerah kota Nggak bisa. utara inilah yang daya belinya tinggi Tinggi. dan nggak bisa ada air sumur. Ya. Pasir kan. Nggak ada pilihan. Tanggapan sebenarnya jika ada kualitas panen yang tidak meningkat, ini Nggak ada kayaknya pilihan. itu tetap berlahannya nggak ada pilihannya. Jadi sebenarnya kalau dari segi bisnis itu ada captive market gitu ya Pak Wagub. Asal kita bisa mengelolanya dengan baik gitu. Nah sekarang survei analisis kita itu mengenai affordabilitasnya. Jadi dari survei kita kemarin yang kita mengukur kepuasan pelanggan penghasilan rata itu dari jumlah rata-rata penghasilan keluarga gitu. Rata-ratanya K2 itu sekitar 2,3, K3A 4,5 dan K3B 5, 7, 10 gitu. Nah ini kami gunakan untuk menghitung affordabilitasnya. Nah sebelum sampai ke situ kita juga tanyakan setiap bulan mereka membayar berapa. K2 41, K3 Ini kan tahun 2009 ya, Pak? 2009, 4 tahun yang lalu. Waktu dia hampir 5 tahun ya, 5 tahun yang lalu. Nah, kalau dibandingkan antara beban belanja airnya yang dia bayar setiap bulannya dengan kemampuannya, ukurannya 4% itu dari Bank Dunia, dari ukuran Bank Dunia 4% untuk 4% affordabilitas dari penghasilan pendapatan keluarga satu bulan itu seperti ini. Jadi di kelompok K2, K3, A, 3B itu ini adalah yang paling besar pelanggannya. Itu adalah Faktanya mereka sekarang membelanjakan lebih dari 4%, Pak. dari mana? Beli gerobak Oh, lagi. beli gerobak, Itu iya. masalahnya, Pak. Jadi persoalan kita Ya. semakin dia K2 itu dia nggak bisa duit lebih besar untuk air. Affordability Semua keluarga K2 itu bisa ngabisin 200.000 lebih loh jumlahnya. Iya. Satu sedikit. Jadi mereka rata-rata tuh ya bisa 10.000 per kubik sampai 20.000 per kubik. Salah satu kekurangan kami, survei kami itu kami tidak melakukan survei yang aspek teknis. Misalnya jaringan apakah masih bagus atau tidak, terus kebocoran rusaknya di mana itu kami tidak lakukan. Ya. Iya. Maksud saya, Transport. misalnya rumahnya di sini terus kemudian harus lakukan survei di muara karang kayak gitu. Ya tapi tidak seperti kalau survei perusahaan survei kami itu bagian dari kegiatan kita, penelitian, latihan mereka. Mencari mahasiswa yang dikategorifikasi dengan rumahnya, jadi sesuai dengan klaster yang kita bagi. Iya. Jadi lebih Tapi hasilnya kok menohok gitu ya, menurun gitu dia nggak mau. kenyataan sih Pak. Kalau penelitian biasanya kenyataan. Ya dan 3 tahun itu hasilnya cukup konsisten, jadi ya, sama terus itu. Dan bahkan katanya badan regulator masih menggunakan acuan 2009 kami ini untuk usulan 2000 kenaikan yang sekarang ini, karena survei yang tahun 2012 itu sampai sekarang belum selesai dan pendekatannya akan berbeda dengan kami, jadi masih gunakan. Katanya jam 3 ini deklarasi partai. Oh, tadinya semalam. Tahu sebenarnya tapi Jelas cuti panjang ini. Bisa kita teruskan Pak Wagubnya. Jadi ini yang di K2, K3, K3B ini masih ada ruang untuk melakukan penyesuaian harga gitu. Nah ini adalah tabel yang kami gunakan untuk penghitungan itu. Memang K2 itu total penggunaan airnya itu mengerikan nih Pak. Ini 33 meter kubik, sementara K3A yang rumah tangga yang lumayan itu kelas menengah itu cuma 21. Tahu kenapa? Jadi Dia nyambung-nyambungnya dia jualan kos. Itu dari Bisa juga ya. Jadi Bisa, dia bisa, petak-petak. Ini 33. Kan dia miskin, padahal dia itu si pemilik ini nyewain kos. Udah PNS sama honorer. Honorer.
K3 nya cuma 20. Kami itu memang Dijual lagi? nggak sampai ke situ. Analisis kami belum sampai ke penjual lagi, tetapi kami duga bahwa orang yang membayar murah ini itu memang terlalu boros terhadap penggunaan airnya. Dilepas aja gitu. Dilepas ya itu tadi untuk cuci mobil, Cuci untuk mobil, cuci sewa. apa, untuk apa gitu. Padahal air ini kan namanya juga air minum, Kan harusnya makanya saya penggunaannya batasi untuk air mereka. minum. Kalau pakai lebih dari 10 kubik, cas mahal. Di atas keuntungan. Ya, ini 10.000, memang- baru dia pakai. Iya. Ini Pak, Di sini gitu. ini memang ada tarifnya, ini bisa dihitung ya. Misalnya kurang dari 10, kan ada blok konsumsinya itu penghitungannya itu ada kurang dari 10, 10 sampai 20, di atas 20. Jadi memang harganya tarifnya bisa beda-beda. Nah, ini nanti bisa dimainkan di sini. Kalau di atas 20 itu mestinya yang dinaikkan jauh lebih tinggi supaya mereka lebih hemat. Gitu. 21. Terus kemudian kalau yang K3B 23. K3B ini perumahan-perumahan yang di elit, Udah mulai kaya. elit lah, orang kaya Hmm. di kompleks-kompleks kayak gitu. Itu juga cuma 23. Tapi mengejutkan memang saya ini ya, ini 33. Maka kami dalam laporan terakhir kami saya harus ada edukasi masyarakat supaya mereka menggunakan ini dengan bijaksana. Terus kemudian kalau 4A 47 kan mulai Ya. untuk usaha ya gitu ya. Jadi masuk akal kalau kasih sekian gitu. Ini juga sudah tinggi sekali. Ya. Ya. Nah, ini yang perbandingan afordabilitas yang tahun 2000 yang tadi kami sampaikan tadi sama. Begitu Pak Wagub. Jadi kalau mungkin survei ke satu level lagi itu penyebabnya bisa Pak ya? Baik, 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 Pak. Saya harus geser lagi nih Pak. Ya, terima Ada kasih. Bapak